Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara tabaduhu thumma bahiju fatarhu musqarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa rizwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul Ya, kabur. Terusan Zoom-nya itu kan. Yang terhormat Pembina Masjid Surau Darul Jannah, Pengurus Masjid Surau Darul Jannah, hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak kita bersyukur, Allah semakin tambahkan nikmat itu kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selawat yang selalu kita sampaikan tersebut kita dapat diberi syafaat nanti di yaumil akhir, di mana syafaat tidak berlaku kecuali hanya dari beliau. Hadirin rahimakumullah, saya diminta oleh panitia untuk menggantikan Ustadz dengan judul ceramahnya Lelah Mengejar Dunia. Nah, ini judul yang cukup menggelitik. Lelah mengejar dunia. Sehingga pada ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Hadirin rahimakumullah, bahwa dalam Al-Quran kita ketahui semua petunjuk ada. Apapun yang kita hadapi bermasalah di dunia ini, ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita lihat judulnya tadi, lelah mengejar dunia, berarti ada sesuatu yang membuat kita juga senang. Nah, kalau tadi lelah mengejar dunia, berarti kebalikannya senang mengejar akhirat. Kita tahu dan kita alami sendiri
Mungkin kita bandingkan pribadi kita masing-masing, atau kita bandingkan head to head antara seseorang dengan seseorang yang lainnya, yang betul-betul keadaannya profesi sama, yang satu kerja keras mengejar dunia. Contohnya lah rumah makan, membuka rumah makan. Ada yang buka rumah makan 24 jam. Dia kejar dengan 3 shift karyawan, dengan keadaan segala macam. Ada juga yang bukanya cuma dari jam tertentu sampai jam tertentu. Kemudian ketika waktu sholat tutup. Tidak jarang kita lihat yang bekerja keras tadi seakan-akan dia akan mendapatkan semua kehidupan dunia. Kenyataannya yang terjadi, dia tetap seperti itu saja. Tapi sebaliknya ada yang dunia itu biasa-biasa saja, tapi terlihat seakan-akan dunia mengejarnya. Bisa nggak kita bandingkan? Atau kita diri kita sendiri, pernah nggak bapak atau ibu-ibu dalam suatu masa betul-betul ngotot ingin mengejar dunia, kerja keras luar biasa, sebelum subuh sudah berangkat. Yang profesinya di pasar lah berangkat ke pasar, yang profesinya karyawan sebelum subuh lah berangkat. Apalagi di Jakarta, karena aku pernah mengalami 17 tahun di Jakarta. Subuh, kadang-kadang salat subuh itu antar pekajangan antar riuh jidak. Kemudian bermacet-macet dia. Padahal sholat konsentrasi kita 5 menit, 10 menit paling lama. Tapi kadang-kadang dikejar 2 menit, kita pergi. Begitu juga kita ketika kita aktivitas sehari-hari. Bagaimana kita waktu sholat itu seakan-akan bagian sholat ya, seakan-akan hanya disediakan sedikit saja, bahkan mungkin tidak disediakan tasabiyah Jawa. Pernah nggak kita mengalami hal itu? Bagaimanakah perasaan kita pada saat itu? Mungkin yang gajinya gandang atau yang pendapatannya banyak, apa yang dia rasakan ketika mengalami begitu sibuknya tanpa memikirkan pengabdian kepada Allah, tanpa memperhatikan keluarga, tanpa memperhatikan ibadah, tanpa memperhatikan orang lain, sibuk aja mencari dunia. Dibandingkan dengan suatu ketika saat yang sama kita bekerja biasa-biasa saja, sungguh-sungguh memang, tetapi ketika waktu sholat tiba, usaha itu. Ketika masanya jam keluarga, istilahnya family time ya, kita sedang gurau dengan keluarga. Nah kira-kira bahagia yang mana Bu ya? Sama-sama punya banyak titik, yang surang sibuk sangat, yang surang waktu ibadah dibagi dengan waktu keluarga juga. Atau sama-sama tidak titik, sama-sama miskin, dalam tanda kutip miskinnya ya, artinya kekurangan uangnya, materi kurang, tapi ibadah luar biasa. Kikiro nama nampaknya sanang tuh. Sanang yang sibuk sangai atau sanang yang memang ada waktunya untuk beribadah? Hah? Aduh itu waktu itu beribadah ya. Nah, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Lalu Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya, dan rezeki duniawi tak akan datang kepadanya kecuali hanya sesuai yang telah ditakdirkan saja. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan ringankan urusannya. Lalu Allah isi hatinya dengan kecukupan dari rezeki duniawi. Rezeki duniawi mendatanginya padahal ia tak meminta. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah sudah memberikan, kalau Anda kejar dunia,
maka dunia itu tidak akan Anda dapatkan. Tapi sebaliknya ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan menurun. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis perkataan Allah, tetapi tidak ada dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah. Jadi teksnya dari Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umat. Nah, itu namanya hadis qudsi. Biasanya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan begini. Nah, dalam hadis qudsi dikatakan, wahai dunia, layanilah siapa yang taat kepadaku, dan perbudaklah siapa yang mencintaimu. Artinya apa? Kalau orang itu hadis qudsi artinya Allah yang berkata, cuman dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada dalam Al-Quran. Jadi tidak tercatat dalam Al-Quran, tetapi itu juga firman Allah. Rasulullah juga menyampaikan, tetapi tidak ditulis di Al-Quran. Nah, itu namanya hadis qudsi. Kita sambil memberikan pengertian. Nah, dengan adanya hadis qudsi tersebut, maka sudah jelas bahwa Rasulullah sudah memberikan, kalau kita mengejar dunia, Allah mengatakan, hai dunia, kalau manusia itu mencintaimu, maka perbudaklah dia. Tapi kalau layanilah ketika kalau manusia itu taat kepada Allah. Nah, itu kira-kira dalam hadis qudsi yang sampaikan tadi. Nah, oleh sebab itu ya jamaah rahimahullah, kita dapat menyimpulkan, kejarlah dunia, tetapi utamakanlah akhirat. Terutama soal menyiapkan waktu kita untuk ibadah khusus. Apa ibadah khusus? Ibadah khusus itu adalah sholat yang utama dulu, karena sholat itulah yang akan dihisab pertama kali. Kemudian yang keduanya apa? Ya, puasa, kemudian membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu jangan kita hanya sambil-sambilan aja, tapi siapkanlah waktu kita, betul-betul kita membaca Al-Quran. Kalau bisa setiap hari disediakan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Hadirin jamaah rahimahullah, ini waktu bulan Ramadan. Saatnya kita memperbaiki diri, dan kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kalau tadinya kita hanya melaksanakan sholat wajib, sekarang saatnya kita menambah dengan sholat sunnah. Kemudian kalau kita tadinya membaca Al-Quran kadang tidak disediakan waktu khusus, maka siapkanlah waktu khusus. Sebagai contoh, antara maghrib dengan isya, bacalah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjawab semua permasalahan dalam diri kita. Ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita bingung, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika masalah datang kepada kita. Tapi dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah ada aja Allah akan berikan petunjuk. Bukan hanya itu saja. Dalam salah satu sumber rezeki, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Perhatikanlah orang-orang yang orang yang taat, salatnya rajin, khusyuk, kemudian dia membaca Al-Quran, kegiatannya biasa-biasa saja, tapi hidupnya tidak kalah juga dengan orang yang begitu sibuk dengan pekerjaannya. Hadirin rahimakumullah, kita bisa melihat keadaan ini di sekeliling kita, atau kita lihat diri kita sendiri, tetangga kita, anak kita, suami kita. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan waktu tertentu atau dengan orang lain. Antara satu tetangga yang memang dia sholat khusyuk, dia membaca Al-Quran, dengan tetangga lain yang memang profesi yang sama. Ya, kita ketika membandingkan itu saja profesinya sama, head to head lah antara yang kita bandingkan dengan yang satu dengan yang lain. Mungkin seorang karyawan, satu karyawan sesama karyawan dengan karyawan yang lain. Perhatikanlah, manakah yang bahagia? Orang yang melaksanakan
perintah Allah dengan baik dengan orang yang biasa-biasa saja. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana kita insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini, mulai Ramadan ini kita perbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke arah yang lebih baik. Ingat, lelah kita mengejar dunia, maka jangan kejar. Senang kita mengejar akhirat, maka kejarlah. Jadi sudah jelas ada yang senang, ada yang lelah, mana yang kita pilih? Begitu juga saat-saat kematian menjemput seseorang. Kita perhatikanlah betapa bahagianya orang yang mentaat ketika dia menghadapi suatu kematian, tenang, santai. Dibandingkan orang dengan biasa-biasa saja, kita bisa lihat. Nah, apakah pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah seperti itu kepada kita tidak mendorong kita untuk memperbaiki diri? Nah, pada kesempatan ini saya sendiri, untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk jemaah tetangga-tetangga saya, mari kita sama-sama fastabiqul khairat. Mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk melaksanakan suatu kebaikan. Saya rasa demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah ridha kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.